Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dadio sembarang Wojo layu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Masih bersama dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita hantu atau email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Ketemu lagi dengan aku Ana di episode 71 ya, karena udah 1 minggu lebih ini aku jarang nggak posting episode terbaru. Udah banyak banget diprotes sama orang-orang episode terbaru kapan. Karena kemarin tuh lagi gak enak badan. Ya beberapa hari, 3 hari sampai 5 hari tuh aku gak enak badan. Jadinya mager buat nge-podcast gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang udah sehat. Oke, sebelum kita mulai tuh aku ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian kecelakaan yang menimpa pesawat terbang Sriwijaya R182. Semoga arwah-arwah mereka yang meninggal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga keluarga yang ditinggalkan selalu diberi ketabahan, karena sekarang udah mulai sedikit demi sedikit jenazah ditemukan. Dan kebetulan di pesawat tersebut ada salah satu penumpang dari teman saya, teman diklat saya dulu, orang Padang kalau nggak salah itu dia. Iya, orang Padang yang kebetulan dia mau ke Pontianak untuk bekerja sebagai seorang pelaut ya. Dan jenazahnya sampai sekarang belum ditemukan. Lalu disusul dengan meninggalnya ulama besar kita Syekh Ali Jaber. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala juga, dilapangkan kuburnya dan diberi ketabahan kepada keluarga semua yang ditinggalkan. Disusul lagi ada kejadian bencana alam di Kalimantan Selatan, yaitu banjir bandang yang hampir membuat seluruh kota di Kalimantan Selatan itu kena banjir, dampak banjir yang sangat besar sekali. Lalu disusul lagi gempa yang sangat hebat kemarin di daerah Sulawesi Barat ya, di Mamuju. Kebetulan sekarang pacar saya, kekasih hati saya sekarang lagi satgas ke sana, baru berangkat tadi pagi dan ternyata tadi pagi ada gempa susulan ya. Semoga bencana ini segera berakhir ya, tidak memakan korban banyak, dan semoga korban yang ditinggalkan diberikan ketabahan semuanya, diberikan kekuatan semuanya agar mereka kuat untuk menjalani hidup ini, menjalani keadaan ini ya. Lalu lagi ada longsor di Sumedang yang menewaskan sekitar 25 orang ya, yang tadi berita terbaru itu. Astagfirullahaladzim. Bulan Januari ini penuh dengan bencana alam ya, bencana bertubi-tubi ya. Yang pertama dimulai dari kecelakaannya pesawat Sriwijaya Air, lalu disusul meninggalnya ulama, lalu disusul bencana alam di Kalimantan, terus bencana alam di Sulawesi, lalu lagi ditambah lagi di Sumedang. Kita nggak tahu ya rencana Tuhan itu bagaimana. Rencana Tuhan itu memberikan kita ujian seperti apa, kita nggak tahu. Jadi ya mulai dari sekarang kita tuh harus bersiap diri. Kita nggak tahu juga kapan diambil nyawa kita sama Yang Maha Kuasa. Perbanyak ibadah, jauhi maksiat. Wih, mantap kan omonganku.
Ya itulah. Semoga bencana ini cepat berakhir ya. Amin amin ya rabbal alamin. Buat sayang aku, sayang Iyo di sana yang lagi Satgas, semangat ya. Buat teman-teman yang ada di Sulawesi, di Sumedang, di Kalimantan, semangat. Kalian pasti bisa untuk melewati ini semua. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita ya. Cerita horor yang datang dari email. Kita bacakan sekarang. Oke. Halo Kak Ana dan halo podcast horor. Nama saya Nia dari Wonosobo. Mungkin ini judulnya disantet 9 tahun. Beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2008, waktu saya masih kelas TK, keluarga saya kena santet karena kami membangun rumah baru. Saya tidak tahu persis bagaimana ini bisa terjadi karena saya masih kecil. Masih baru lulus TK. Yang jelas, sejak keluarga saya membangun rumah di situ, mulai kejadian-kejadian horor yang menimpa saya selama bertahun-tahun. Suatu malam, saya tidak tahu persis kejadiannya kapan, karena waktu itu memang saya masih sangat kecil. Kak Ana tahu tungku yang buat masak menggunakan kayu itu. Nah, di dekat tungku rumah saya itu ada semprong yang digunakan untuk meniup apinya ketika mulai mati. Setiap malam ketika sudah jam 10 lewat, selalu terdengar suara orang mengetuk-ngetik semprong tersebut. Karena saya masih kecil, saya masih tidak tahu itu apa. Saya pikir itu jangkrik. Tapi itu iramanya seimbang. Tuk, tuk, tuk. Begitu kira-kira bunyinya. Karena saya penasaran, setiap malam selalu terdengar suara itu. Anjir lah, motor lewat. Saya coba berinisiatif bertanya dengan ibu saya yang begini kira-kira dialognya. Bu, kae suara opo? Tanyaku. Yang dalam bahasa Indonesia artinya, Bu, itu suara apa? Ah, kae kewan. Wis, ora usah wedi. Turu wae kono. Ah, itu hewan. Udah, gak usah takut, tidur aja sana. Balas ibuku. Karena saya masih kecil dan belum paham betul yang namanya hantu, ya udah, saya percaya-percaya saja. Oke, skip ke kejadian yang lain. Ini mungkin kejadiannya beberapa tahun setelah kejadian yang tadi. Jadi, karena saya sudah masuk SD, saya disuruh tidur sendiri. Tapi karena rumah saya belum benar-benar jadi sepenuhnya, kamar saya tidak dikasih pintu, cuman langsung gorden gitu aja. Suatu malam saya sedang tidur. Tiba-tiba saya terbangun melihat bayangan seperti wanita berjalan di depan kamar saya menuju ruang tamu menggunakan dress panjang. Terlihat dari bayangan di gorden. Dalam hati saya berpikir, itu paling ibu. Lalu saya perhatikan gorden tersebut karena saya mengira itu ibu. Dan ibu saya pasti balik lagi ke kamar. Tapi beberapa saat saya menunggu tidak kunjung datang. Gak mau ambil pusing, kemudian saya tidur lagi. Dan esok paginya saya menanyakan hal tersebut dengan ibu saya. Bu, tadi malam jalan ya lewat depan kamarku? Tanyaku. Enggak kok, ibu semalam gak kemana-mana, tidur aja. Karena sekali lagi saya masih kecil, jadi saya iya-iya aja dan gak mau ambil pusing oleh hal itu. Setelah beberapa tahun berlalu, kejadian itu selalu berulang-ulang dan itu hanya terjadi kepada saya. Kejadian lain kira-kira jam 9 pagi. Saya sedang duduk di kursi karena kebetulan hari itu hari Minggu libur sekolah.
Sambil berkaca di depan cermin yang saya ambil dari kamar saya, pertamanya tidak ada hal yang aneh. Hingga tiba-tiba, tanpa sengaja saya sedang bercermin untuk kesekian kalinya. Karena emang hobi lihat cermin dulu. Gak salah lihat lagi. Di belakang saya ada 2 anak kecil cowok. Dan ketika saya menoleh ke belakang, benar-benar gak ada apa-apa. Karena memang saya anak terakhir dan di rumah sendirian. Sekali lagi, saya melihat ke kaca dan anak kecil tersebut masih di belakang saya. Langsung saya lari keluar rumah karena saking takutnya gak berani masuk rumah sampai orang tua saya pulang bekerja. Kejadian lain dialami oleh 2 teman saya. Sebut saja si T. Dan si T ini sedang duduk di depan TV ya kira-kira jam 6 sorean. Dia menghadap ke kamar ibu saya. Seketika sikap dia aneh, matanya melotot sambil bilang, "Astagfirullah," berkali-kali. Lalu saya tanya dengan dia, "Kamu kenapa? Kamu kenapa?" "Gak apa-apa kok, gak apa-apa." Kamu kenapa? Jujur sama aku." "Gak apa-apa kok." Dia masih sambil mengatur nafasnya. "Kamu lihat apa?" tanyaku. "Loh, kamu tahu?" "Iya, aku tahu. Kamu lihat apa? Gak apa-apa, bilang aja sama aku." "Aku tadi lihat orang gede banget. Rambutnya panjang menutupi badannya. Dan hanya matanya saja yang bercahaya warna merah." Langsung teman saya izin pulang. Mungkin karena masih ketakutan melihat makhluk tersebut. Langsung saja saya menceritakan kejadian ini kepada orang tua saya dan mereka perlahan mulai percaya bahwa yang saya lihat semua ini bukan halusinasi semata. Kejadian yang kedua yang terjadi dengan teman saya yang sebut saja namanya D. Nah, D ini kan lagi bantuin saya beres-beres rumah. Lagi nyapu tuh. Udah nyampe depan kamar, tiba-tiba dia berteriak. "Ah!" Begitu kira-kira teriakannya. Langsung saya yang sedang mencuci piring menghampiri dia. "Kamu kenapa?" Itu tadi di kamar kamu ada putih-putih lewat kayak pakai mukena. Tapi kakinya gak napak, tingginya sekitaran kamu. Pas dia lewat gorden yang tadinya nutup ikut kebuka seiring dia lewat. Udah, aku mau pulang aja deh." Kejadian ini terjadi di siang hari. Saya tidak habis pikir dengan teror-teror yang terjadi kepada keluarga kami. Sejak saat itu, orang tua saya mencoba mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi kepada keluarga saya. Ke orang pintar A, ke orang pintar B, tetap saja tidak mendapatkan solusi. Berkali-kali saya dimandiin kembang 7 rupa, didoain tetap saya tidak terjadi perubahan. Oh iya kak, karena santet ini keluarga kami jadi sering ribut. Orang-orang di rumah jadi emosian. Orang tua saya seperti tidak tahu malu berantem di depan anaknya. Saya sempat ingin bunuh diri karena tidak tahan. Oke, balik lagi ke ceritanya. Singkat cerita, akhirnya kami bertemu dengan Ustadz yang ternyata itu adik setetangga saya sendiri. Kami sekeluarga diajaklah ke rumah dia. Dan waktu itu saya berumur 14 tahunan deh, kira-kira. By the way, santetnya dari saya sekitar umur 6-7 tahun. Semua dijelaskan oleh Pak Ustadz. Dari bau busuk yang selalu melekat di badan saya, bau busuk seperti bau mayat, hingga akhirnya saya dijauhin teman-teman sekolah saya karena dikira saya malas mandi.
Padahal setiap kali habis mandi mandi saja, ibu saya selalu bertanya, "Bu banget, bu busuk, kamu gak mandi ya?" Sering kali saya sakit hati dengan omongan mereka. Tapi ya apa daya, saya tidak mencium bau itu dengan hidung saya sendiri. Sudah saya pakaikan parfum macam-macam yang ada, kata ibu saya baunya nambah busuk. Ternyata bau busuk itu berasal dari pocong yang dikirimkan di tubuh saya. Jadi selama hampir 9 tahun hampir 9 tahunan di tubuh saya bersarang pocong. Dijelaskan hantu-hantu apa saja yang ada di rumah saya. Mulai dari pocong yang di diri saya, terus yang rambut panjang hitam besar yang diceritakan oleh T, hantu anak kecil, hantu di depan pintu yang selalu menghalangi orang untuk masuk ke rumah saya. Dan ketika mau mengajak bisnis dengan ayah saya, banyak sekali. Hingga saya lupa karena itu kejadiannya sudah agak lama. Kata Pak Ustadznya, orang yang menyantet keluarga saya itu iri dengan keluarga saya yang bisa membangun rumah. Mereka tidak ingin nyawa keluarga saya, tapi mereka ingin melihat keluarga saya menderita. Dan parahnya, orangnya yang menyantet itu sangat baik kepada keluarga kami. Sering pergi ke masjid bareng untuk sholat. Dan diceritakan lagi oleh Pak Ustadz, kalau orang tersebut bisa menyantet tanpa harus pergi ke dukun. Bisa melakukannya sendiri. Hantu-hantu yang di rumah saya memang tidak mau diusir dari rumah. Tapi mereka sudah dikurung dan berjanji akan menjaga rumah kami. Sebenarnya kejadian itu tidak berhenti di situ saja. Masih banyak kejadian lain yang saya mau dijadikan banyak kejadian lain yang saya mau dijadikan tumbal oleh salah satu DPRD Jawa Tengah, dan kedatangan wanita memakai baju hijau membangunkan saya waktu tidur siang, dan masih banyak lagi. Tapi jujur saja saya pegel, Kak. Lagian saya juga bingung bagaimana cara meringkas cerita yang terjadi selama 9 tahun. Jujur saja mereka berhasil membuat keluarga kami menderita, apalagi saya. Sampai saya gak punya teman di sekolah dan sering dibully. Kadang saya mikir kenapa harus saya, padahal saya masih kecil gak tahu apa-apa. Cuman mau pesen sih, gak usah iri sama apapun keberhasilan yang dicapai orang lain. Kalau pengen ya usaha, gak usah males, apalagi dengan menjatuhkan orang lain. Untung saja keluarga kami tidak mau membalas balik apa yang terjadi. Ibu saya selalu bilang, biar Allah saja yang balas. Sebenarnya saya sangat emosi dan mendesak ibu saya biar ibu saya membalas balik yang mereka lakukan, kalau bisa bunuh semua keluarganya. Tapi ibu saya bilang, apa yang mereka tanam suatu saat mereka akan memetik. Walaupun gak sekarang, tapi mulai sedikit, dan sekarang saya sudah menyaksikan itu sendiri. Sedikit demi sedikit mereka mulai menanam apa yang mereka tanam. Oh ya, lupa. Tadi aku ceritakan, Kak, kalau orang tua aku emosian dan sering marah-marah. Aku aja hampir kena timpuk kayu balok sama bapak aku dan kena tampar dari ibu aku sampai mimisan. Setelah kejadian itu dan mereka tahu semuanya yang udah terjadi, mereka nangis minta maaf ke saya. Maaf gak pernah percaya sama kamu selama ini. Ibu jadi sering marahin kamu. Begitu kata ibu aku. Terharu sih, tapi benci juga. Andai ini gak terjadi, pasti hidup aku normal dan punya banyak teman. Ya udah, Kak, cukup sekian ceritanya deh kayaknya. Maaf ya, Kak, kepanjangan dan penyampaiannya juga belibet. Sukses selalu podcast kisah horor. Sekali lagi terima kasih. Oke, thank you Nia, ceritanya panjang tapi lumayan ada pesan moralnya ya. Pesan moralnya
Jangan sekali-kali kalau ingin sukses itu harus melakukan hal yang tidak terpuji, seperti itu ya. Karena kalau kita melakukan seperti itu tuh pasti ada timbal baliknya, entah itu tumbal, entah itu kita celaka, entah itu apapun itu ya. Kayak gitu. Kayak contohnya Rumah Hantu Darmo, kalau kalian kalau kalian tahu tentang kisahnya Rumah Hantu Darmo itu pasti kalian paham. Dari suatu pesugihan untuk mendapatkan suatu kekayaan atau iri pun bisa membuat celaka pada kita sendiri, kayak gitu. Dan untuk Nia, ya semoga kamu bisa sabar, dan karena ini kan sudah lewat ya masalahnya, jadi ya semoga kamu bisa melalui ini semua. Jangan pernah disesali, jangan pernah dendam, apalagi sampai ingin membalas dendam, ingin membunuh, itu juga sama aja kamu berdosa, Nia. Jangan, nggak boleh kayak gitu tuh. Biarkan Allah yang membalas semua, bener kata ibu kamu. Dan kalau misalnya kemarin waktu kejadian seperti itu orang tuamu jadi suka emosi dan segala macam, ya kamu harus bisa memaafkan. Karena kita nggak tahu ya efek dari kejadian itu membuat kita seperti apa. Yang jelas orang tua sudah meminta maaf dan kamu harus bisa memaafkan. Gitu deh ya. Semoga kamu jauh lebih baik ya, banyak temen, lebih sukses ke depannya gitu. Oke, next kita lanjut ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya ini datang dari email lagi. Judulnya Kuntilanak Penunggu Pohon Kemang. Halo Kak Ana, halo podcast kisah horor. Kenalin, nama saya si A, nama samaran. Oke deh, langsung ke pokok ceritaku ya. Malam itu kami bertiga sedang bermain PlayStation di suatu rental di kampung kami. Saking asiknya bermain, kami tidak ingat lagi waktunya. Sekali lihat jam sudah jam 1. Terus kami menyudahi mainnya. Salah satu dari temanku mengajak nongkrong dulu sebelum pulang. Ya kami pun belum ngantuk-ngantuk banget sih. Gak lama kemudian cuacanya gerimis. Terpaksalah kami bertiga menunggu sampai teduh gerimisnya. Salah satu temanku merasa lapar. Biasa efek jauh malam ditambah dingin-dingin. Lalu temanku berdua pergi ke suatu rumah makan yang jaraknya sekitar 1 km dari tempat kami nongkrong. Tinggallah saya sendiri di tempat itu. Kampung saya tidak terlalu ramai penduduknya. Masih banyak pohon rindang dan sudah tua. Di situ saya memutar MP3 supaya tidak terlalu sunyi nian. Maklumlah, saya ini orangnya penakut. Hehehe. Tidak lama kemudian saya melihat sosok perempuan kira-kira 10 meter lah dari tempatku. Saya merasa aneh. Kok ada perempuan malam-malam keluyuran ya? Semakin lama semakin mendekat. Nah, tiba-tiba dia lewat di depanku. Tapi tidak menegurku dengan kepala tertunduk. Rambutnya panjang menjulur ke depan. Tidak kelihatan jelas mukanya. Saya pun mulai merinding dan saya yang menegurnya duluan. Mbak, mau kemana ya? Si cewek ini pun tidak membalas teguranku sambil berjalan terus ke depan. Badan saya pun mulai lemas ketakutan. Lalu saya kembali ke tempat tongkronganku. Nggak lama kemudian temanku datang membawa makanan dan saya ceritakan yang terjadi sebelumnya kepada mereka dan mereka pun penasaran ingin melihatnya juga. Terus kami carilah cewek tersebut sampai ke ujung kampung. Ternyata cewek itu masih berjalan sampai ke TPU, tempat pemakaman umum. Lalu dia berbalik lagi melewati kami. Teman-temanku lalu bertanya ke cewek itu, tapi tetap tidak ada respon juga. Oh iya, yang anehnya, tadi waktu lewat
depanku perutnya tidak besar atau hamil tua. Kok waktu kami lihat bertiga, sekarang perutnya udah besar ya? Kalau menurutku cewek itu seusia 19 tahunan lah kira-kiranya. Terus kami ikutin sampai mana dianya. Kalau bertiga beranilah, hehehe. Tidak lama kemudian cewek itu masuk ke jalan setapak yang di dekatnya ada pohon kemang yang sangat rindang dan besar. Pas kami mau melihatnya, si cewek itu menghilang sekejap. Perasaan kami mulai ketakutan dan merinding. Lalu kami berbalik lagi ke arah jalan besarnya dari jalan kecil tadi. Tiba-tiba cewek tadi terbang, melayang dari belakang kami, terus berbalik lagi menghampiri kami dengan suara ketawa khas kuntilanak, dengan perut bagian belakang tubuhnya yang bolong serta penuh belatung. Wih, anjing, sundel bolong ini mah. Kami pun tak ambil pusing lagi dan langsung mengambil langkah 1000. Tapi si Kunti itu tetap mengejar kami. Nasib untunglah kami diselamatkan azan subuh. Alhamdulillah deh, semenjak itu saya tidak mau lagi begadang sampai larut malam. Gitu deh. Sekian dulu ceritanya. Sundel bolong ya. Lagian ngapain sih lu? Udah tahu juga cewek ya. Maksudnya dalam arti kita ngelihat lewat tengah malam cewek lagi keluyuran ya sendirian, seharusnya ngerti gitu loh, cuning gitu loh kalau itu cewek jadi-jadian. Ngapain juga pakai dicek-cek segala, diikutin, digodain, "Mbak mau kemana mbak?" Habis itu disamperin lagi, aduh bego. Gila serem nih. Tapi ini kurang greget sih ceritanya ya, karena nggak ngerti lokasinya ada di mana ya. Maksudnya dalam arti ini lokasinya di mana, kejadiannya kayak gitu di mana. Kalau ngelihat dari ceritanya sih memutar MP3 PlayStation. Kayaknya zaman-zaman 2000-an deh. Zaman-zaman dimana MP3 itu, lagu MP3 itu masih dijual satu lagu itu 1000. Anjir, gue masih inget banget nih. Tahun 2006-an masih zaman-zaman HP Nokia yang kayak 6600 yang mahal banget, harga 3 juta itu 6600. Terus memory cardnya itu yang gede, MMC-nya itu yang memori gede itu. Terus yang isinya cuma 500 MB, 1 GB, paling mentok itu 1 GB, 15 MB. Kalau kita beli lagu itu yang size-nya dikompres itu bisa 10 KB, 100 KB. Masih inget banget 1 MB. Masih inget banget itu aku. Mahalnya itu lagu. Sekarang mah di jalan-jalan mau download lagu 10.000 dapat 100 lagu. Jangankan ngedownload, jangankan kita beli lagu, kita download sendiri lewat browser aja udah bisa, keles. Zaman semakin canggih. Kalau dulu tuh sumpah masih masih ngalamin namanya kita pacaran telepon-teleponan lewat wartel, MRC, ASL please. Kalau kalian tahu itu ya, anak-anak 90-an 2000-an itu main MRC, masih pakai Yahoo Messenger itu kan pertama kali sebelum ada Skype. Itu ada Yahoo Messenger. Gila, keren tuh mah. MRC masih ada nggak ya? Masih ada yang pakai nggak ya? Jadi inget dulu kalau sering cari kenalan tuh lewat situ. Sampai kena tipu juga aku, kena tipu HP ku melayang. Masih HP jadul sih, 3310. Oke, thank you ceritanya Lex. Kita langsung ke cerita berikutnya ya. Cerita berikutnya judulnya adalah Kuntilanak. Bentar dulu. Ini kalau itu kalau cerita-cerita ambil dari cerita
cerita orang ku malas aku. Nah ini. Nextnya ini langsung ke cerita berikutnya, yaitu judulnya Lupa Menutup Galian Tanah. Halo Kak Ana, aku mau cerita nih. Kisah ini dialami sahabat saya yang namanya Ridwan. Jadi begini ceritanya. Pada suatu hari Ridwan dan temannya sedang menggali tanah untuk mencari cacing, untuk umpan mancing ikan. Mereka menggali di kebun yang atasnya ada sebuah pohon. Kalau nggak salah sih pohon mangga. Setelah mereka mendapat cacing yang cukup banyak, pergilah mereka memancing. Pada malam harinya, biasa anak muda, mereka nongkrong di sebuah tempat. Posisi tempatnya depan area persawahan, belakang hutan jati, dan di belakang hutan jati ada sawah. Pada mulanya tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa saat kemudian suasana menjadi mencekam, lalu terdengar suara tawa Mbak Kunti. Sontak saja mereka lari tunggang langgang. Namun belum 100 meter dari tempat tongkrongan, mereka dihadang Mbah Genderuwo. Lalu mereka nekat menerobos area persawahan yang belum ditanami padi. Dan pada akhirnya mereka sampai di rumah salah satu kawan. Sebelum mereka melepas lelah karena bertemu dua hantu sekaligus, mereka sudah dikagetkan dengan munculnya pocong di depan rumah Ridwan, dan karena itu ia baru sadar ia belum menutup lubang galian cacing dan penunggu kebun marah. Dan malam itu juga Ridwan menutup galian cacing dan mereka tidak digangguin lagi. Gila, ini ceritanya langsung triple attack ya. Dapat 3 gangguan setan langsung. Bermacam-macam lagi, ada kuntilanak, genderuwo, sama pocong. Lupa menutup galian tanah. Emang iya ya? Bisa gitu? Zaman kecilku dulu sering gali-gali tanah buat cari cacing. Gak gitu-gitu amat. Atau mungkin dia tuh galinya di tanah keramat kali. Atau di mana? Bisa jadi ya di tanah keramat. Pocong, kuntilanak, genderuwo. Ini paling si pocong itu adalah suaminya si kuntilanak. Nah, abis itu si genderuwo itu bapaknya kuntilanak. Gitu kali ya. Anaknya tuyul. Emaknya kuntilanak itu wewek gombel. Lalu ketemulah orang ketiga. Nah, yang orang ketiga itu adalah apa? Banaspati. Oh enggak. Apa ya? Iya, Banaspati. Terus muncul siluman ular. Jadi orang ketiga juga. Habis itu dibikinlah sinetron Ku Menangis. Ada 300 episode, gak habis-habis. Bisa itu dijadiin cerita, dijadiin sinetron itu ya. Judulnya apa ini yang paling bagus? Aku menikahi enggak. Munculnya orang ketiga si Banaspati, dan kemudian disusul mantan pacar suamiku si siapa? Siluman ular. Hah? Aneh anjing. Keceplosan lagi deh gue ngomongnya. Bisa tuh dijadiin cerita. Kapan-kapan dah kita bikin cerita kayak gitu ya. Ku Menangis lagunya. Oke, next cerita terakhir ya. Ini cerita terakhir aja, kita bikin 4 cerita aja. Judulnya Main Jelangkung. Halo podcast kisah horor, halo juga. Gue punya cerita juga nih. Jadi gini Kak, ceritanya langsung aja. Waktu itu malam minggu. Kebetulan waktu itu teman-teman aku nginep di rumahku. Pas jam 11 malam, kita pada bosen nih. Gak tahu mau ngapain. Pas lagi duduk-duduk di luar temanku bilang,
gimana kalau kita main jelangkung aja? Awalnya sih kami pada gak mau. Tapi akhirnya penasaran juga sih. Dimulailah ritual manggil tuh jelangkung. Cukup lama juga sih, sekitar 20 menitan. Datang juga tuh setan. Terus kita tanya padanya. Nah, ini percakapan kami dengan jelangkung itu. Pertanyaan pertama, nama kamu siapa? Lalu jelangkung ngejawab, Rena. Terus kami pada kaget karena kami punya teman juga yang namanya Rena. Baru meninggal juga bunuh diri. Nah, sekarang giliran aku nih yang nanya. Umur kamu berapa? Untuk memastikan kalau si jelangkung itu teman kami. Lalu jelangkung itu menulis di papan 17. Waduh, makin curiga nih. Jangan-jangan emang teman gue nih. Lalu pertanyaan 3 pun kembali muncul. Rumah kamu di mana? Buat lebih pastinya. Lalu si jelangkung ini ngejawab, Jalan Tanjung Pura nomor 20. Wah, udah pasti nih, jelangkung teman kami. Maksudnya yang masuk di jelangkung itu adalah arwah teman kami. Kemudian muncul pertanyaan keempat. Kamu masih ingat kami? Kamu Rena Patricia kan? Lalu si jelangkung itu menulis iya dengan caps lock. Pertanyaan kelima muncul. Kamu kenapa bunuh diri, Ren? Lalu si jelangkung itu ngejawab, saya mau dijual sama mama saya. Temani saya di sini sepi. Temen gue langsung teriak, pergi! Kami gak mungkin ikut sama kamu. Jelangkungnya nulis lagi dong. Kalau kalian gak mau, kalian harus belikan bunga sedap malam dan harus diletakkan di makamku. Lalu temanku ngejawab, Oke, kami akan belikan buat kamu. Setelah bunganya berhasil didapat dan udah diletakkan di makamnya, pas perjalanan mau pulang dari kuburan, kami ketemu langsung sama arwah teman kami. Kalian salah makam. Ngegas dong ini setannya, kalian salah makam. Gitu. Terus kami balik lagi ke tempat kami letakkan bunganya itu. Setelah disenter ternyata emang salah. Makam teman kami itu ada di sebelah makam yang kami letakkan bunga. Akhirnya dipindahin deh bunga itu. Dan sampai sekarang aku udah kapok main jelangkung. Gila, setannya bisa ngegas ya. Kalian salah makam. Ngegas anjing. Emang iya ya? Beneran ya? Kayak gini ya? Karena aku pernah pengalaman dapet challenge gitu kan, main jelangkung waktu masih explore itu. Cuma gak ada reaksi apa-apa sih. Gak tahu lagi ya kalau mantranya salah. Dulu kan kalau gak salah aku kalau nyebutinnya itu ngomongnya jelangkung jalangseng gitu. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang gak dijemput, pulang pun gak diantar. Kayak gitu mantranya. Tapi banyak banget yang komentar, itu mantranya salah. Cuma kan aku gak ngerti, soalnya aku kan mau ngeliat di Google juga susah sinyal waktu itu di lokasinya itu. Ingat, jadi aku ngucapin itu mantra ada sampai 5 menitan juga gak muncul gitu. Terus kok ini dengan gampang banget ya bisa muncul. Tapi dulu waktu zaman SD, kalau waktu kemarin challenge itu emang aku challenge-nya jelangkung itu pakai batok kelapa gitu yang dibikin kayak orang-orang yang kayak jelangkung pada umumnya gitu ya. Tapi kalau zaman SD SMP itu kita main jelangkung tapi kayak cuma pakai pensil. Kalian pernah nggak sih ngalamin kalau kita main pemanggilan arwah gitu jelangkung yang biasanya disebutkan jelangkung itu? Aduh, aku ngeliat pintu lagi kok makin malam makin serem. Jadi kalau kita main pemanggilan arwah itu tahu kan? Jadi ada kertas putih
ditulisin A, B, C, D, E sampai Z, terus ditulisin angka 1, 2, 3 sampai 0, terus yes, no, kayak macamnya oija gitu, tapi ini kita nulis sendiri gitu ya, di secari kertas. Terus ada pensil yang udah pensil runcing, terus kita pegang sama-sama pakai satu tangan, terus digerak-gerakin gini. Enggak sih, kalau dulu nggak digerak-gerakin, kita diem dulu, terus kita ngomongnya sih bukan jelangkung jelangseng, tapi buat kalian yang ada di sini, jika kalian mendengar, tolong gerakkan pensil ini gitu. Pernah nggak kalian ngalamin kayak gitu? Kalau aku sih dulu sering banget mainan kayak gitu, tapi nggak tahu ya, entah itu settingan temen aku pada waktu itu, karena emang waktu dulu itu ada yang ngegerakin, atau mungkin beneran, aku juga nggak tahu. Settingan atau beneran aku juga nggak tahu gitu loh. Karena posisi waktu itu sekolahku kan ada di salah satu SMP negeri di Surabaya ya, yang ada di Surabaya Barat, dan lokasinya itu di belakang sekolahku itu rel kereta yang sering banget terjadi kecelakaan kereta api gitu loh. Ya, nggak tahu sih. Mungkin kalian pernah punya pengalaman ya waktu zaman sekolah bermain kayak gitu. Ada reaksinya, kalian bisa mungkin cerita ya, atau mungkin besok aku mau bikin challenge kayak gini kali ya, seru kali ya. Tapi kalau sendiri nggak seru, harus ada temennya, takut. Ya kalau kalian punya cerita masalah kayak gitu, bisa deh bagi-bagi cerita ya. Oke, cukup sekian dulu episode ke-71 yang udah aku bacakan. Udah ada 4 cerita, dan menurut aku kurang greget karena aku nggak tahu ini cerita dari mana aja asalnya, dan di satu sisi lain setannya kurang bikin aku greget. Yang membuat aku dari semua sekian cerita greget itu cuma cerita-cerita yang di kampus UI itu. Anjir, itu emang greget banget itu kampus UI. Banyak banget itu kisah-kisah tentang di kampus UI, kisah-kisah horor kayak gitu ya. Oke, terima kasih udah mendengarkan podcast kisah horor. So, bagi kalian yang mempunyai cerita horor, cerita hantu, entah itu pengalaman dari diri sendiri, kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, teman, saudara, tetangga, atau siapapun itu, kalian bisa langsung mengirimkan cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com, podcastkisahhoror@gmail.com, ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Podcast kisah horor sudah bisa didengar melalui Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Anchor. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru. Nah, untuk YouTube, maaf banget kalau aku sekarang ini jarang banget untuk upload cerita ya, karena aku tuh bingung. Aku tuh masih dilema untuk pengen explore lagi, tapi aku udah janji gak mau explore lagi. Dan di satu sisi lain, kalau cerita-cerita podcast aku angkat di YouTube juga peminatnya kurang gitu loh. Jadi ya masih bimbang gitu mau upload atau enggak kayak gitu ya. Mungkin kalian bisa kasih pendapat DM di Instagram kali ya. Menurut kalian aku harus channel YouTube aku ini aku harus manfaatkan apa gitu? Apakah upload cerita horor atau mungkin explore? Tapi kalau explore kayaknya enggak deh. Tapi kalau untuk challenge di rumah boleh lah. Mungkin kalian bisa DM apa challenge apa yang bisa kalian minati untuk aku praktekkan gitu ya. Challenge untuk horor loh ya, jangan challenge yang aneh-aneh gitu ya. Oke, bisa kalian DM langsung di Instagram aku. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan terakhir saya stay safe, jaga kesehatan karena COVID ini masih ada. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Terus kalau mau kemana-mana jangan lupa berdoa. Doakan semoga bencana ini cepat berakhir, dan bantu doa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesusahan. Terus aku juga mau menggalang dana nih rencananya, penggalangan dana untuk korban banjir dan korban gempa. Tapi aku nggak tahu kalian minat apa enggak. Kalau kalian minat, kalian bisa langsung DM aja.
nanti aku open donasi untuk korban-korban banjir atau korban-korban gempa. Bisa berupa sembako, bisa berupa pakaian layak pakai, pakaian bekas layak pakai, atau mungkin berupa bantuan dana. Kalian bisa langsung aja DM di Instagram aku ya. Kalau sekarang aku sudah mulai mengumpulkan untuk bantuan sembako yang kemudian nanti aku akan salurkan ke tim peduli Surabaya, nanti bisa disalurkan ke sana. Jadi untuk kalian semua, kalian bisa langsung aja DM, mungkin kalau berminat untuk membantu teman-teman kita yang sedang kesusahan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan dan nantikan podcast kisah horor di episode berikutnya.